Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitya Rahma, NIM A320-220-105, kelas A, akan menjawab pertanyaan dari tugas video project Introduction of Tourism. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan destinasi super prioritas atau DSP? Destinasi super prioritas ialah destinasi wisata lain di luar Bali yang dikembangkan oleh pemerintah dengan waktu dan tenaga yang diyakini mampu mendongkrak industri pariwisata Indonesia di masa yang akan datang. 2. Jelaskan definisi DSP berdasarkan informasi yang Anda temukan di website Kementerian Pariwisata. Jelaskan asal-muasal destinasi super prioritas atau DSP. 5 DSP yang merupakan kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN ini tersebar di 5 provinsi di bagian barat, tengah, hingga timur di Indonesia. 5 DSP tersebut adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat atau NTB, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur atau NTT, serta Likupang di Sulawesi Utara. Kelima destinasi ini memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang besar, namun masih perlu banyak sentuhan untuk dikembangkan. 3. Ceritakan bagaimana konsep DSP ini muncul dan latar belakang perkembangannya di Indonesia. Mengapa destinasi super prioritas atau DSP penting? Pengembangan destinasi prioritas merupakan bentuk perwujudan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010 sampai 2025 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 50 tahun 2011. PP inilah yang menjadi dasar dalam pembangunan pariwisata guna meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi dan mewujudkan industri pariwisata yang mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada 2015, pemerintah untuk pertama kali mencetuskan pengembangan pariwisata yang lebih terfokus, yaitu kepada 10 destinasi wisata prioritas Indonesia di luar Bali. 10 destinasi wisata prioritas di luar Bali adalah Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Kepulauan Seribu di Jakarta, Danau Toba di Sumatera Utara, Wakatobi di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, Morotai di Maluku Utara, dan Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung. Seiring berjalannya waktu, pemerintah mengerucutkan kembali fokus pengembangan kelima tempat yang kemudian dikenal sebagai 5 DSP, yaitu Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba, dan yang terakhir Likupang, yang ditambahkan dalam daftar pada 2019. Pengembangan destinasi prioritas di luar Bali menjadi semakin karena diharapkan mampu menciptakan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dari sekitar pariwisata di luar Pulau Dewata. 4. Jelaskan alasan mengapa DSP menjadi bagian penting dalam pengembangan pariwisata nasional. Menurut kamu, apakah destinasi super prioritas ini berguna atau bisa meningkatkan pariwisata kita? Daya tarik pariwisata kelima destinasi super prioritas atau DSP berpotensi menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kelimanya memiliki keindahan alam, kekayaan budaya, dan kearifan lokal masing-masing. Menurut saya, DSP ini bisa meningkatkan pariwisata di Indonesia agar semakin banyak wisata lokal maupun luar negeri yang mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Indonesia yang di luar Bali, dan pastinya didukung oleh kebijakan dari pemerintah. 5. Berikan pendapat pribadi Anda, didukung dengan data atau argumen mengenai dampak DSP terhadap pariwisata Indonesia. Saya berpendapat bahwa DSP telah memiliki dampak yang signifikan terhadap pariwisata Indonesia, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu,
perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif, seperti dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dan mengembangkan strategi pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.